Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sini Cerin Adela Syakila dengan teman saya Yuda Dharma dan Mbak Marsyanda Permatasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan proyek kami yang berjudul Sistem Manajemen Penjualan Fortune Hijab. Dengan pembagian job desk, di mana saya sendiri sebagai perancang analis sistem, dengan Mbak Marsyanda sebagai perancang desain UX dan pengembang front end, serta Mas Yuda sebagai pengembang back end. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Berkembangnya teknologi informasi dan sistem informasi yang sangat cepat di era globalisasi seperti sekarang ini membuat hampir semua aspek kehidupan seperti bermain dan bekerja tidak dapat terhindar dari penggunaan komputer. Kondisi ini memberikan peluang yang sama besar bagi semua pelaku usaha agar bisa bersaing dan berhasil dalam berbisnis di dunia digital. Pada era sekarang, globalisasi pasar sangat mempengaruhi perilaku perdagangan, di mana para pelaku bisnis selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Salah satu contoh pelaku usaha yang berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya adalah Fortune Hijab yang bergerak di industri fashion muslim yang secara khusus menyediakan produk hijab dan gamis berkualitas. Fortune Hijab memiliki tantangan dalam melakukan proses-proses pengolahan data seperti transaksi penjualan, kesalahan pencatatan data pelanggan, data penjualan, data pembelian, dan proses pembuatan laporan pun masih berantakan. Tanpa adanya platform digital yang terintegrasi, proses pembelian dan layanan kepada pelanggan berjalan lebih lambat. Pelanggan kerap mengalami keterlambatan dalam memperoleh informasi produk, melakukan pemesanan, serta menerima konfirmasi pembelian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Fortune Hijab berinisiatif mengembangkan sebuah website yang berfungsi sebagai platform terpadu bagi admin dalam mengelola informasi produk secara efisien, menata data pelanggan secara sistematis, memperbarui atau memantau status pesanan, dan berkomunikasi langsung dengan admin melalui WhatsApp. Melalui pengembangan proyek ini, Fortune Hijab bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memperkenalkan berbagai produk baru secara lebih efektif ke pasar. Selanjutnya, untuk tujuan manajemen penjualan Fortune Hijab itu ada beberapa. Yang pertama, menyediakan informasi lengkap mengenai produk hijab. Yang kedua, menyediakan platform bagi admin untuk mengelola informasi. Yang ketiga, menyediakan kemudahan bagi admin dalam mengelola data pelanggan. Yang keempat, menyediakan fitur pelacakan pesanan dan riwayat transaksi. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mencari produk, melakukan pembelian. Yang keenam, menyediakan akses komunikasi langsung antara pelanggan dan admin. Yang ketujuh, mendukung integrasi dengan media sosial. Ruang lingkup dari proyek pengembangan sistem manajemen penjualan Fortune Hijab ini mencakup perancangan dan implementasi sebuah sistem yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis yang berkaitan dengan penjualan produk hijab dan gamis secara daring. Ruang lingkup proyek ini meliputi hal-hal berikut. Pertama, manajemen produk. Yang kedua, proses penjualan dan transaksi. Yang ketiga, pengalaman pengguna. Yang keempat, chat langsung. Yang kelima, data pelanggan. Untuk proses perancangan website, yang pertama kita membutuhkan kebutuhan web, yaitu kebutuhan fungsional. Di mana kebutuhan fungsional untuk pelanggan, yang pertama itu sistem menyediakan fitur register untuk pengguna. Yang kedua, sistem menyediakan fitur login logout untuk pengguna. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan slider. Keempat, sistem menyediakan kategori produk. Yang kelima, sistem menyediakan katalog produk. Yang keenam, sistem menyediakan fitur pencarian. Yang ketujuh, sistem menampilkan detail produk. Yang ke-8, sistem menampilkan rating dan review produk. Yang ke-9, sistem menyediakan fitur tambah produk ke keranjang. Yang ke-10, sistem dapat mengedit jumlah pesanan dalam keranjang. Yang ke-11, sistem dapat menghapus produk dari keranjang. Yang ke-12, sistem dapat menampilkan daftar pesanan. Yang ke-13, sistem dapat menampilkan detail dari pesanan. Yang ke-14, sistem menyediakan fitur rating ulasan produk. Yang ke-15, sistem dapat melakukan proses check-out produk dalam keranjang. Yang ke-16, sistem dapat menyediakan pilihan jasa kurir. Yang ke-17, sistem menyediakan pilihan pembayaran. Yang ke-18, sistem menyediakan fitur edit profil untuk pengguna. Yang ke-19, sistem menyediakan fitur update password untuk pengguna.
Kebutuhan fungsional untuk bagian adminnya, yaitu sistem dapat menampilkan total transaksi, sistem dapat mengelola kategori, sistem dapat mengelola produk, sistem dapat mengelola silinder, sistem dapat menampilkan daftar keranjang pada admin, sistem menyediakan fitur daftar transaksi, sistem menyediakan fitur liter transaksi, sistem dapat menampilkan rating dan review yang diberikan oleh pelanggan, sistem dapat menampilkan daftar pelanggan, sistem dapat menampilkan daftar admin. Untuk kebutuhan non-fungsional merupakan sekumpulan batasan karakteristik dan properti pada sistem baik dalam pengembangan maupun operasional. Kebutuhan non-fungsionalnya dari segi kinerja, itu sistem mampu menangani minimal 100 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa. Dari segi waktu respon, sistem memberikan respon maksimal 3 detik untuk setiap permintaan pengguna. Dari segi keamanan, sistem menggunakan HTTPS atau SSL untuk melindungi data pengguna saat transmisi. Dari segi keamanan password pengguna disimpan menggunakan hashing. Dari otorisasi dan autentikasi, fitur admin hanya bisa diakses oleh user yang sudah login sebagai admin. Untuk backup data, database di backup otomatis minimal 1 kali sehari. Untuk ketersediaan, uptime sistem minimal 99% dalam 1 bulan. Untuk responsif, tampilan website harus menyesuaikan dengan berbagai perangkat seperti PC, tablet, atau handphone. Dari segi kompatibilitas, itu mendukung browser modern seperti Chrome, Firefox, Safari. Untuk kemudahan pengguna, UI UX user-friendly, navigasi jelas, dan berbahasa Indonesia. Untuk skalabilitas, sistem dapat dikembangkan dengan fitur baru di masa depan. Untuk maintainability, kode terstruktur, dokumentasi lengkap untuk pengembangan lanjutan. Untuk audit log, mencatat aktivitas login, perubahan data, dan transaksi. Untuk privasi data pribadi pengguna dijaga dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Untuk waktu pemulihan, recover sistem maksimal dalam 24 jam jika terjadi kegagalan. Untuk lokalisasi pengguna bahasa Indonesia dan mata uang rupiah. Untuk penanganan error, notifikasi error jelas tidak memoncorkan struktur sistem. Untuk bagian use case diagramnya dapat dilihat di sini, berisi 2 aktor yaitu admin dan pelanggan dengan melakukan berbagai activity. Untuk skenario diagramnya dapat kita lihat di sini, di mana pelanggan dapat mengakses berbagai fitur terkait pembelian dan akun pribadi. Setelah itu pelanggan dapat mengakses berbagai fitur, misalnya registrasi, melakukan login, melihat silinder, menjelajahi kategori produk, dan melihat katalog lengkap. Untuk setiap produk, pelanggan dapat melihat detail lengkap, itu nama, harga, stok, deskripsi, dan gambar. Serta dapat membaca rating dan ulasan dari pengguna. Selain itu, pelanggan juga bisa mengakses daftar pesanan, melihat detail transaksi, memberi rating dan ulasan setelah pembelian, serta mengelola akun dengan edit profil dan ubah password. Sementara itu, dari segi admin memiliki akses pengelolaan sistem melalui login. Admin dapat melihat total transaksi, mengelola kategori, mengelola produk, dan mengatur silinder. Untuk activity diagram, dari segi admin dengan sistem itu ada beberapa bagian. Ada login, mengelola kategori produk, mengelola silinder, melihat daftar keranjang pengguna, melihat daftar transaksi, melihat detail transaksi, melihat ulasan dan rating, melihat atau menyimpan data pengguna, melihat total transaksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Marsyanda, di mana job desk-nya adalah rancang UX. Untuk selanjutnya mengenai desain UI UX yang sudah kita buat. Ini tampilan untuk user ya, pengguna. Untuk penggunanya yang pertama di bagian
login. Jadi ketika kita masuk ke dalam webnya, yang pertama dilakukan yaitu login. Jadi pengguna memasukkan username dan juga passwordnya. Jika belum punya akun, bisa melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan email, nama, dan password yang diinginkan. Setelah membuat akun registrasi, bisa dilanjutkan dengan login. Setelah login, masuk ke halaman homepage atau dashboard dari websitenya. Di dalam homepage ini ada searching dan kategori. Di sini juga bisa scroll. Di sini untuk misal searchingnya, jadi bisa diketikkan di atas sini. Untuk tampilan, misal kita cari hijab Sora nih. Nanti munculnya seperti ini. Nih. Fitur searchingnya. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke bagian keranjang. Jadi pengguna bisa menyimpan produk yang diinginkan dulu di keranjang. Mungkin ini tampilan keranjang sebelum atau tidak ada itemnya. Terus jika ada beberapa item yang disimpan di keranjangnya. Jika pengguna ingin langsung bertransaksi dari keranjangnya, tampilan produk setelah ditambahkan ke keranjang, lalu jumlah produknya ada di sebelah sini, sesuai yang diinginkan, nanti total harganya ada di sebelah bawah. Terus langsung proses to check out itu masuk ke dalam pengisian data diri atau data pembeli seperti alamat. Nanti ongkir itu sesuai dengan alamatnya. Ini pengisian alamat contohnya. Nah, nanti user juga bisa milih mau pakai jasa apa, JNE, POS, atau Tiki misal. Nanti juga sudah ada perkiraan ongkir dari setiap tempat atau jasa pengiriman. Nah, untuk jasa pengiriman, terus langsung ada total ongkos kirimnya. Nah, ini selanjutnya masuk ke halaman pembayaran atau detail orderan. Detail orderannya atau invoice dari website ini untuk pengguna. Ada detail harga, terus jasa pengiriman, harga ongkir, semua sudah ada di situ, dan ini pembayarannya bisa menggunakan e-wallet atau virtual account bank. Dan pengguna bisa melakukan review terhadap produk yang sudah dibeli, bisa mengasih rating dan deskripsi dari barang yang sudah dibeli oleh pengguna. Dan sebelum itu, pada bagian account atau profil dari pengguna, di sini tampilan dari profil penggunanya. Pengguna dapat mengupdate atau mengisi profil sesuai yang ada di sini seperti nama, email, foto profil, password, bisa mengganti password sesuai yang diinginkan pengguna. Di bagian my order ini itu keranjang ya yang bisa dilihat juga.
Update password, email password. Mungkin untuk tampilan UI UX itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Yuda. Kasih. Presentasi akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan backend-nya. Untuk programnya sendiri itu di sini ada untuk mengatur environment di sini membuat database dengan SQL. Terus ada host, ada port. Di sini ada nama database-nya, Fortune Hijab. Lalu untuk integrasi dengan kurir atau Raja Ongkir di sini ada. Terus ada API dari Mitrans. Lalu untuk database-nya di sini ada tabel kategori. Untuk atributnya sendiri itu ada image, name, dan slope. Lalu ada tabel produk. Di sini ada kategori ID, image, title, slug, description, price, sama week. Lalu ada juga foreign key-nya kategori ID dari kategori. Lalu sini ada tabel customer, atributnya image, name, email, dan password. Lalu sini ada tabel sort, atributnya ada system ID, product ID, quantity. Lalu foreign key-nya itu ada customer ID dari tabel customer, foreign key product ID dari tabel produk. Lalu di sini ada tabel provinsi, atributnya 6. Lalu sini ada tabel cities, atributnya name, provinsi ID. Lalu foreign key-nya itu ada provinsi ID dari tabel provinsi. Lalu ada tabel transaction. Di sini ada atribut customer ID, provinsi ID, city ID, lalu ada invoice, lalu ada week, address, total, lalu ada statusnya yaitu pending, success, expired, lalu ada valid, lalu snap token. Lalu untuk foreign key-nya itu ada customer ID dari tabel customer. Lalu ada foreign key provinsi ID dari tabel provinsi. Ada foreign key city ID dari tabel city. Lalu sini ada tabel transaksi detail. Atributnya itu ada transaksi ID, product ID, quantity, dan price. Foreign key-nya transaction ID dan product ID. Lalu di sini ada juga shipping untuk pengiriman. Sini ada transaksi ID, shipping courier, shipping service, lalu shipping cost. Foreign key-nya transaksi ID dari tabel transaction. Di sini ada tabel rating. Ini ada transaksi detail ID, customer ID, product ID, rating, dan review. Foreign key-nya ada transaksi detail dari tabel transaksi detail, customer ID dari tabel customer, lalu ada product ID dari tabel product. Nah, di sini ada juga slider. Itu atributnya image sama link. Lalu di sini ada shader juga untuk menggenerate dari API Raja Ongkir supaya dia tidak merequest secara terus-menerus ke API gateway-nya Raja Ongkir. Di sini ada city shader. Endpoint-nya itu API rajaongkir.com/starter/city. Ini. Nanti dia datanya akan diinsert di
city ID, provinsi ID, lalu ada name. Di sini ada juga provinsi ID-nya. Nanti dia akan menggenerate. Lalu untuk mengambil data ID, provinsi ID, name, lalu provinsi, nama provinsi. Lalu di sini ada config untuk mengatur settingan konfigurasinya dari Mitrans. Ini ada ini. Lalu ada rasio ongkir. Lalu untuk selanjutnya, sini ada model, ada chart untuk mengatur relasinya, yaitu di sini relasi chord itu dia dimiliki oleh produk, lalu dimiliki juga oleh customer. Lalu untuk kategori relasinya itu dia dimiliki banyak oleh produk. Lalu kategori dimiliki oleh banyak produk. Lalu di sini ada juga city. City dimiliki oleh provinsi. Lalu di sini ada juga customer. Customer di sini dia untuk pocketed label itu buat dia agar bisa diedit, agar bisa diisi datanya, yaitu image, name, email, dan password. Terusnya juga dengan produk, itu dia juga ada kategori ID, image, details, description. Lalu untuk relasi produk itu dia produk itu dimiliki oleh kategori. Lalu produk itu memiliki banyak rating. Lalu untuk selanjutnya di sini ada provinsi. Provinsi memiliki banyak kota. Lalu ada juga rating. Rating dimiliki oleh customer. Lalu shipping itu dia untuk untuk masukkan data shipping query, shipping service, shipping cost, transaksi ID. Lalu ada slider, ada transaction ID. Transaction ID banyak transaction detail, memiliki satu pengiriman. Transaction dimiliki oleh customer. Transaction dimiliki oleh provinsi. Transaction dimiliki oleh kota. Lalu transaction detail. Untuk transaction detailnya itu dia dimiliki oleh produk. Lalu ini untuk mengatur panel pada bagian adminnya. Untuk panel admin di situ ada chart, ada kategori, ada customer, ada produk, ada thing, ada slider, ada transaction, lalu ada juga user resource buat mengatur penggunanya. Oke, di sini langsung aja saya coba untuk demokan panel adminnya. Di sini untuk tampilan awalnya itu panel adminnya itu ada dashboard. Di sini ada juga ininya buat menghilangkan. Lalu di sini ada jumlah total transaksi 30 hari.
Nanti dia akan terlihat di sini. Lalu ada juga kategori. Kategori itu nanti dia dapat memanajemen kategori. Dia dapat menambahkan kategori. Itu dia bisa memasukkan gambar lalu membuat kategori. Lalu di sini juga bisa mengedit kategorinya. Menampilkan image-nya dan nama kategorinya. Lalu di sini ada product ID. Tuh, nanti dia akan bisa memanajemen produk-produk yang akan dijual. Di sini juga bisa untuk mengedit. Di sini ada product title, ada kategori, ada page, ada week, lalu ada deskripsi produknya. Lalu di sini ada juga slider untuk menambahkan slider untuk manajemen slidernya. Ini juga bisa menambahkan slider. Sini ada chart juga. Ini chart fungsinya yaitu untuk nanti bisa melihat produk-produk yang nanti akan ditambahkan oleh customer. Nah, lalu di sini ada transaction. Transaction ini dia nanti akan menampilkan seluruh transaction yang telah dilakukan oleh customer untuk memantau customer. Lalu di sini ada rating dan review. Untuk melihat rating dan review dari customer. Lalu di sini ada juga customer. Untuk melihat customer-customer yang telah melakukan pembelian. Di sini ada juga user management. User management kita dapat menambahkan user menjadi admin. Di sini juga dapat mengeditnya. Lalu juga bisa menambahkan baru, masukkan nama, masukkan email dan password. Untuk database-nya sendiri, database-nya sendiri sini udah ada database-nya. Sini kita lihat provinsi. Nah, ini dia udah generate dari API Raja Ongkir. Nama-nama provinsi. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Mungkin bisa dilanjutkan, saya balikan lagi ke moderator. Terima kasih.